Oke, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini kita bakalan bahas lukisan lagi chapter terbaru yaitu chapter 538. Oke lah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan Jin yang marah ke Ji Gongsop. Soalnya Jin pikir Ji Gongsop gak percaya kalau Jin bisa menang. Ji Gongsop bilang kalau dia datang bukan karena Jin, tapi dia punya janji sama PHS. Abis itu, si rambut silver ini nyerang Jin dari belakang, tapi serangannya ditahan sama Ji Gongsop. Terus Ji Gongsop mulai serius. Pas si rambut silver ini ngatain Ji Gongsop itu babi. Sama Ji Gongsop juga bilang kalau dia bakal nunjukin perbedaan antara raja sama bukan raja generasi 1. Terus An Yun Song minta maaf ke Mateso, soalnya dia kalah. Mateso nggak apa-apa, sama dia juga ngasih quotes ala-ala IG gitu lah ya ke An Yun Song. Terus Mateso bilang kalau yang diomongin si rambut kuning ini benar. Dulu pas lagi lawan LJ, dia kayak binatang buas gara-gara balas dendam, sampai lupa hal yang paling penting. Tapi pas lihat air mata An Yun Song, dia langsung sadar. Dia nggak perlu malu, harus jujur dan balik ke jalan yang benar. Dia bangkit lagi, semua itu karena An Yun Song. Terus Mateso langsung nyerang si rambut kuning ini, tapi dia kalah cepat sama serangannya. Habis itu, si rambut kuning ini flashback bentaran kalau dia juga dikalahin sama LJ. Balik lagi ke Mateso yang disamsakin sama si rambut kuning ini. Terus si rambut kuning ini bilang kalau dia bakal jadi LJ kedua bagi Mateso. Gara-gara si rambut kuning ngomong gitu, Mateso langsung serius sama bilang kalau dia bisa ngegunain sesuka hati buat si rambut kuning ini yang sosokan jadi LJ. Abis itu flashback lagi anjay. Guru sama murid gak ada bedanya ini mah, abu flashback. Oke lanjut, Mateso langsung nyerang dengan satu serangan yang disebut Tinju Extreme. Terus panel pindah ke Jang Yun yang ngasih tahu kalau orang ini yang ngancurin mobil Najegon. Si cakar remote ini ketakutan pas ngeliat Najegon. Terus dia nyerang Najegon sambil ketakutan. Jang Yun yang ngeliat itu bengong, soalnya orang sekuat si cakar remote ini jadi ketakutan. Abis itu, Najegon kayak yang, lo mau gulat apa mau nangis? Pilih salah satu dong. Terus dia juga bilang kalau Busan itu dikenal dengan harga dirinya. Dan chapter pun ditutup dengan Najegon yang bilang kalau si cakar ini juga harus ngejaga harga dirinya. Oke, jadi itulah chapter terbaru ini ya, yaitu chapter 538. Nah, untuk kali ini pembahasannya mungkin sedikit doang. Jadi yang pengen gue bahas itu yang pertama adalah, jadi kapan nih Vasco sama Jin Hobin ini diliatin fight-nya gitu? Kemungkinan minggu depan kah? Kalau menurut gue enggak. Tapi bisa jadi juga, tapi gue lebih yakin kalau bakal diliatin Ji Gongsop sama Na Jae-gyeon ini. Nah, kenapa bisa gue bilang Na Jae-gyeon sama Ji Gongsop dulu? Soalnya kalau dari murid-murid mereka gitu ya. Nah, kalau si Jin nih cuma dengan satu serangan gitu ke si muridnya si rambut silver ini gitu. Jadi kemungkinan Ji Gongsop juga nggak bakalan susah lawan si rambut silver ini gitu ya. Mungkin sebentar doang, nggak kayak Mateso gitu bakalan susah gitu lawannya, enggak. Abis itu langsung fokus ke Na Jae-gyeon mungkin kalau minggu depan itu panggungnya dia gitu. Tapi bisa jadi juga segampang itu juga sih kayaknya, nggak bakal susah-susah. Mungkin emang bisa jadi chapter depan juga atau enggak nanti dibarengin sama PHS gitu. Tapi menurut gua kayaknya si PHS itu bakal terakhir gitu ditunjukin. Pas yang lainnya udah kalah gitu ya, dari si cakar-cakar ini sama yang dilawan Jin Hobin sama Vasco ini udah kalah, baru kayak PHS. Kayaknya gitu sih menurut gue mah. Nah, terus yang kedua itu, gue tuh nggak expect ya kalau misalkan si Mateso ini se-hardif itu ya, sesusah itu lawan si rambut kuning ini gitu. Emang kayaknya si Mateso ini emang paling kroco ya menurut gue ya. Udah sama-sama flashback, guru sama murid ini sama-sama flashback, anjir flashback mulu. Abu flashback emang berdua ini gitu. Kira gue bakalan segampang itu gitu lawannya. Ternyata emang susah itu ternyata Mateso, kayak dihajar-hajarin dulu baru dia pakai satu serangan gitu ya. Terus ada sebutan baru lagi gitu dari tinjunya itu ya, yaitu tinju ekstrim gitu. Emang sih berarti gue lebih percaya si Ji Gongsop ini lebih kuat dari Mateso guys. Udah fix ya. Tapi bisa didukung juga nih si rambut kuning ini dari narasinya LJ pas ngalahin si rambut kuning ini gitu kan. LJ bilang kalau misalkan kekuatan si rambut kuning ini bisa dibandingkan sama raja daerah. Nah, raja daerahnya ini siapa lagi kalau bukan Mateso gitu. Mungkin ya itu, karena ya bisa dibandingkan berarti penilaian LJ nggak salah gitu atas itu gitu. Soalnya di sini kita lihat sendiri juga Mateso sesusah itu gitu lawan si rambut kuning ini ya. Tapi ujung-ujungnya menang juga sih. Oke guys, pembahasan untuk chapter segini segitu aja ya. Gue nggak tahu mau bahas apa lagi. Gue udah nggak ada teori lagi. Pembahasan juga cukup ya. Sampai sini aja. Ya mungkin videonya cukup singkat tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau misalkan kalian ada pembahasan atau teori yang menarik, bisa taruh di kolom komentar ya. Jadi komen sebanyak-banyak ya gitu guys. Dan jangan lupa untuk like juga. Oke lah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya, itu dukungan simple. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.